Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum materi Isra Mi'raj, minggu kemarin kita telah membahas tentang latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, latar belakang yang kemarin, latar belakang peristiwa Isra Mi'raj itu ada apa aja? Yang pertama, semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, menyebarkan dakwah Islam di kota Taif. Lalu yang ketiga, setelah ditinggal dua orang yang dicintainya, dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Seperti itu. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mencermati video pembelajaran, siswa mampu memahami pengertian Isra Mi'raj. Dan kedua, dengan mencermati video pembelajaran, siswa mampu memahami peristiwa Isra Mi'raj. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak apa itu Isra? Apa itu Mi'raj? Ada yang tahu? Iya, Bu. Jadi, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj artinya perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Jadi, pengertian dari Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi tadi anak-anak apa pengertian dari Isra Mi'raj? Perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Baik, dilanjut dalam ke peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yang pertama perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada kanjeng Nabi dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Bejana emas itu kayak wadah yang dibaluti oleh emas. Lalu malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW dalam perjalanannya mengendarai buruk. Ada yang tahu buruk itu seperti apa? Daniel. Kudanya. Jadi buruk itu mempunyai kecepatan secepat kilat dan konon katanya besarnya tuh Gajah. apa ya, di bawah kuda tapi di atas Gajah. bukan di atas, jadi antara keledai dan kuda, perkawinan antara keledai dan kuda. Jadi nggak terlalu besar tapi nggak terlalu kecil juga, dan konon katanya juga mempunyai sayap. Nah, malaikat Jibril ini mendampingi Rasulullah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW juga dalam perjalanannya. Nah, Nabi Muhammad melewati yang pertama Madinah atau Yasrib. Lalu yang kedua Damadyan, yaitu tempat Nabi Syuaib alaihissalam menyiarkan agamanya. Lalu yang ketiga ada Tursina, tempat Nabi Muhammad alaihissalam menerima firman Tuhan. Lalu yang keempat ada Bethlehem atau tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Nah, setelah sampai di sana, Nabi Muhammad banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat 2 rakaat. Lanjut. Lalu yang kedua, perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Nah,
dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bertemu di langit pertama. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Masya Allah. Nah, ketika bersama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad melihat bahwa di sebelah kanan dan di sebelah kanan Nabi Adam itu ada hitam-hitam, dan di sebelah kirinya sama ada hitam-hitam. Nah, apabila ketika melihat di sebelah kanan, tertawalah Nabi Adam alaihissalam, dan apabila melihat ke sebelah kirinya, menangislah beliau. Dan ternyata hitam-hitam yang ada di sebelah kanannya itu ternyata anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang ahli surga, sedangkan yang di sebelah kirinya adalah ahli neraka. Jadi wajar kalau misalnya Nabi Adam ketika melihat ke kanan dia berbahagia karena cucu dan anak Nabi Adam yang ahli surga berada di surga. Ketika melihat ke kiri dia menangis karena dia melihat ahli neraka. Seperti itu. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa memberi salam kepada beliau. Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke langit ketiga dan bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai seterusnya Nabi ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dilanjut ke langit kelima bertemu Nabi Harun alaihissalam. Dan langit ke-6 Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, di langit ke-7 dia bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan setelah itu Nabi dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha. Nah, dalam Sidratul Muntaha ia melihat terdapat 4 sungai. 2 di dalamnya adanya di surga, lalu 2 di luar mengalir ke sungai Nil dan Efrat. Dilanjut, kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW kemudian turun sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap Allah lagi dan lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril turun ke bumi. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Tapi karena pertimbangan dari para nabi sebelumnya yang berada di langit ke-6, ke-5, ke-4, akhirnya keputusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi pengertian dari Isra Mi'raj adalah perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Dan tadi Nabi Muhammad bertemu dengan siapa saja di langit pertama? Nabi Adam. Lalu langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima Nabi bertemu Nabi Harun. Yang keenam Nabi bertemu Nabi Musa. Dan dilanjut untuk langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi di langit di Sidratul Muntaha Nabi bertemu dengan berapa sungai? 2 sungai. 4 sungai. 2 di dalamnya ada di surga dan 2 di luar mengalir ke sungai Nil dan sungai Efrat. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugas di rumah, kalian dapat merangkum
atau mencari tahu surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Untuk rangkuman dari penjelasan nanti akan Ibu cek di minggu depan. Dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.